Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Febiana dengan NPM E1J025010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Messi Jayanti dengan NPM E1J025030. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansa, NPM E1J025031. NPM E1J025052. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dilisepta Ramadan dengan NPM E1J025073. Perkenalkan, nama saya Feni Eka Putri Mahayana, NPM E1J025093. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesies saya, yaitu tentang tanaman anggrek Paphiopedilum. Yang pertama tentang sistem perakaran. Sistem perakaran pada anggrek Paphiopedilum yaitu perakaran serabut. Fungsi dan tugas khusus dari anggrek Paphiopedilum yaitu menyerap air dan unsur hara dari media tanam serta melekatkan tanaman pada tanah atau humus. Metamorfosa akar pada anggrek Paphiopedilum tidak memiliki metaforsa khusus. Selanjutnya pada morfologi batang. Sifat batang pada anggrek Paphiopedilum yaitu batang semua terbentuk dari pelepah daun yang merapat. Bentuk batang yang pendek dan tegak, permukaan batang yang halus tidak berbulu, berwarna hijau, arah tumbuh batang yang tegak ke atas, percabangan batang tidak bercabang. Arah tumbuhnya tidak ada, arah tumbuh cabang yaitu tidak bercabang, umur tanaman yang menahun, bentuk metaforsa yang tidak. Selanjutnya pada morfologi daun. Bangun daun pada anggrek Paphiopedilum yaitu lancet memanjang, ujung daunnya yang runcing, pangkal daunnya yang membulat, pertulangan daun yang sejajar, toreh daun yang lekuk, tepi daun yang rata, daging daun tebal dan berdaging. Duduk daun yang roset, warna daun hijau bercorak, kelengkapan daun yaitu daun lengkap, jumlah daun yang tunggal. Selanjutnya yaitu morfologi bunga. Bunga pada tanaman anggrek Paphiopedilum termasuk ke dalam bunga lengkap. Bunga pada anggrek Paphiopedilum juga termasuk ke dalam bunga sempurna. Bentuk mahkotanya yang kantung, bentuk kaliknya yang oval memanjang, termasuk ke dalam bunga tunggal. Bentuk dasar bunganya yang zygomorph dan jumlah benang sarinya yaitu 2 benang sari. Selanjutnya pada morfologi buah dan biji. Golongan buahnya termasuk ke dalam buah sejati, tipe buahnya yang kapsul, dan karakter bijinya yang sangat kecil. Manfaatnya yaitu anggrek terrestrial Paphiopedilum memiliki banyak manfaat yang tidak hanya bersifat estetika, tetapi juga ekonomi, ekologis, edukatif, dan psikologis, budaya, dan pelestariannya berperan penting dan menjaga keanekaragaman hayati, mendukung kesejahteraan manusia, serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, pertama kita mulai dari morfologi akar. Nah, morfologi akar Dendrobium bigibum itu dari sistem perakarannya memiliki sistem perakaran serabut. Kemudian fungsi dan tugas khususnya yaitu untuk menyerap air dan merekat dengan inang atau substrat. Kemudian metamorfosa dari anggrek ini yaitu memiliki filamen. Filamen yaitu lapisan putih keperak-perakan yang melapisi akar agar akar dapat menempel. Oke, lanjut kita akan membahas morfologi batang anggrek Dendrobium bigibum ini. Nah, untuk sifat batang anggrek ini memiliki sifat batang semu atau pseudobulb. Nah, kemudian bentuk batangnya itu silindris atau gilik. Kemudian permukaan batang yaitu halus, tidak berbulu. Namun ada juga yang berusuk. Kemudian untuk arah tumbuh batang yaitu arahnya tegak atau erectus. Kemudian percabangan batang tidak memiliki cabang. Kemudian arah tumbuh batang anggrek ini juga tidak memiliki arah tumbuh cabang. Anggrek ini tidak memiliki arah tumbuh cabang karena tidak memiliki cabang sejati. Nah, untuk umur tanaman anggrek ini yaitu menahun atau perennial. Kemudian bentuk metamorfosa dari batang Dendrobium bigibum yaitu memiliki semu batang seperti yang saya jelas di awal yaitu pseudobulb, kemudian memiliki akar udara atau akar gantung. Untuk morfologi daun dari Dendrobium bigibum memiliki bangun daun yang lancet, kemudian ujung daunnya runcing, kemudian pangkal daunnya itu rata atau turantus dengan pertulangan daun sejajar. Itu khas tanaman monokotil. Kemudian untuk toreh tidak memiliki toreh pada daunnya, kemudian tepi daun yaitu rata atau integer. Kemudian daging daun memiliki berdaging atas kulen. Selanjutnya yaitu morfologi bunga pada anggrek Dendrobium bigibum. Nah, untuk bunga, anggrek ini memiliki bunga yang lengkap. Kemudian bunganya termasuk bunga sempurna atau hermaphoid. Kemudian bentuk mahkotanya terdapat tiga petal dan satu termodifikasi menjadi bibir yang disebut dengan labellum. Nah, kemudian untuk bentuk kalik yang memiliki tiga sepal serupa dengan petal. Oke, nah untuk golongan buah anggrek Dendrobium bigibum ini yaitu buah sejati kering atau dry fruit. Kemudian untuk tipe buahnya yaitu kapsul, buahnya berbentuk kapsul, kemudian berbentuk silindris hingga elips memanjang. Untuk warna buahnya itu sendiri memiliki warna hijau ketika masih muda. Kemudian memiliki warna coklat
saat matang sehingga nanti pecah kemudian dibawa oleh angin. Kemudian untuk bentuk bijinya itu memiliki lonjong, memanjang hingga berbentuk gelondong atau fusiform. Kemudian ukuran bijinya sangat kecil. Oke, yang terakhir yaitu manfaat dari spesies anggrek Dendrobium bigibum Linn ini. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri yaitu sebagai tanaman hias yang bernilai tinggi, ekonomis yang tinggi, kemudian induk dari persilangan dalam pemuliaan anggrek, kemudian objek penelitian dan pendidikan, kemudian serta pendukung konservasi, keanekaragaman, hayati dan estetika lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu morfologi batang. Anggrek memiliki bentuk batang yang silindris dan lunak, dan juga bersifat sukulen. Apa itu sukulen? Sukulen adalah mampu menyerap air. Warna dari batang anggrek famili yaitu berwarna hijau. Tumbuhnya juga memanjang seperti tanaman merambat, dan juga memiliki ruas dan buku yang jelas. Dan yang terakhir yaitu panjang batang dapat mencapai lebih dari 10 meter. Selanjutnya juga ada percabangan batang. Percabangan batang ini tumbuh dari ketiak daun dari anggrek famili, dan juga cabangnya bersifat monopedial, tumbuh terus dari satu batang utama. Dan juga cabangnya membantu memperluas area pertumbuhan tanaman, dan pada setiap cabang terdapat muncul akar lekat pada dan bunganya. Di sini juga ada morfologi daun. Anggrek famili memiliki daun tunggal, bentuk daunnya lonjong hingga elips, ujung daunnya meruncing, pertumbuhan daunnya licin dan tebal, warna daunnya hijau tua. Pertulangan dari daun anggrek famili yaitu daun sejajar, ciri khas tumbuhan monokotil. Selanjutnya juga ada morfologi bunga dari anggrek famili. Bisa dilihat dari gambar, anggrek famili bunganya tersusun dalam tandan, dan warnanya juga kekuningan hingga kuning pucat. Termasuk juga bunga sempurna karena memiliki satu benang sari dan satu putik. Dan juga mahkota bunganya berjumlah 4 helai, bisa dilihat di gambar 4 atau lebih. Dan juga penyerbukan umumnya dilakukan secara buatan pada budidayanya, jadi memerlukan bantuan dari serangga ataupun manusia. Ada morfologi buah dari anggrek famili. Bisa dilihat dari gambar, di sini ada buah dari buah segar dan buah keringnya. Buah ini berbentuk lonjong memanjang, dan juga panjangnya sekitar 15 sampai 25 cm. Warnanya hijau saat muda, bisa dilihat dari gambar, dan menjadi coklat setelah proses pengolahan. Slide yang terakhir yaitu manfaat dari anggrek vanili. Yang pertama yaitu sebagai bahan penyedap alami pada makanan dan minuman. Dan yang kedua digunakan dalam industri es krim, kue, coklat atau permen. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai bahan parfum dan kosmetik. Keempat, memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas ekspor. Dan yang terakhir yaitu menjadi sumber pendapatan bagi petani vanili. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari PPT tersebut. Bisa saya simpulkan yaitu Vanili flanfolia merupakan tanaman anggrek merambat yang memiliki akar lekat, batangnya sukulen dan tebal, bunganya khas orchideae, serta buah polong yang menghasilkan benih sebagai komponen utama untuk perekonomian petani tinggi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek metode morfologi. Komoditas yang menjadi bagian asli saya adalah spesies 4, yaitu anggrek merpati dengan nama ilmiah Dendrobium cruminatum dari familia Orchidaceae. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu morfologi akar. Anggrek merpati memiliki sistem akar serabut atau radik adventitia. Karena jenis anggrek ini tumbuh secara epifit, akar tersebut mengemban fungsi khusus sebagai akar pelekat atau radik adligans, yang bertugas utama untuk menempelkan tubuh tanaman pada kulit pohon inang, menyerap air, serta mengikat kelembapan dari udara sekitar. Selain itu, organ ini memiliki metamorfosa berupa akar udara atau akar gantung. Akar gantung ini bermetamorfosis secara anatomis dengan memiliki jaringan filamen, yaitu lapisan spons sel mati yang sangat efektif dalam menyerap serta menyimpan cadangan air langsung dari atmosfer. Sekarang, mari kita cermati dokumentasi visual pada slide 3. Jika kita melihat kolom spesies 4 pada gambar tabel akar, di bagian atas terlihat visualisasi tanaman Dendrobium cruminatum yang melekat kuat di kulit batang pohon inang dengan perakaran serabutnya yang rapat. 4. Mengenai morfologi batang. Anggrek merpati merupakan jenis tumbuhan penaun atau perennial. Sifat batangnya dikategorikan sebagai batang berkayu. Dari tinjau dari bentuknya, batang tanaman ini memiliki bentuk bulat pada sebagian besar luasnya. Namun bagian pangkal batangnya mengalami modifikasi struktur yang khas, yaitu membengkak, membentuk gendang atau kumparan yang dalam istilah ilmiah botani disebut fusiformis. Pada slide 7, kita membahas morfologi daun. Daun anggrek merpati memiliki bangun daun berbentuk lancet atau lanceolatus. Karakter ujung daunnya tergolong unik karena berbentuk terbelah, yang diistilahkan sebagai retusus atau emarginatus. Bagian pangkal daunnya berbentuk rata hingga membulat atau rotundatus. Sistem pertulangan daunnya berjalan sejajar, memujur kaku dan dari pangkal hingga ujung helai daun. Kita langsung memasuki materi yang pertama, yaitu morfologi akar. Kita mulai dari organ yang terbawa terlebih dahulu, yaitu akar. Berdasarkan hasil pengamatan, Ludisia discolor memiliki sistem perakaran serabut, radix adventitia, berbeda dengan anggrek epipit yang akarnya menggantung di udara. Akar anggrek permata ini keluar langsung dari buku-buku batang yang merayap di atas lantai hutan. Jika kita sentuh, strukturnya cenderung tebal, lunak, dan berdaging, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Selain itu, seluruh permukaannya diselimuti oleh rambut-rambut akar yang halus, yang lebat untuk memaksimalkan penyerapan hara dan air. Dari media serasa,
yang lembab. Yang ketiga adalah percabangan batang. Jika ditinjau dari pola percabangannya, anggrek permata memiliki tipe percabangan simpodial. Artinya, batang utama memiliki pertumbuhan yang terbatas dan akan berhenti tumbuh setelah menghasilkan rangkaian bunga di ujungnya. Untuk melanjutkan pertumbuhan dan mempertahankan hidupnya, tanaman akan menumbuhkan percabangan atau tunas-tunas baru yang muncul dari buku batang bagian bawah atau rimpang yang merayap di bawah. Tunas baru ini nantinya akan tumbuh condong ke atas mengikuti arah datangnya intensitas cahaya matahari. Kedua adalah morfologi batang. Batang Ludisia discolor bersifat berdaging atau sukulen, yang berarti mengandung kadar air tinggi dan teksturnya lunak. Secara geometris, bentuk batangnya bulat dengan permukaan halus. Ciri khas utama batang ini adalah warnanya yang merah marun tua, keunguan, serta memiliki ruas-ruas batang yang terlihat sangat jelas. Ruas-ruas ini dibatasi oleh bekas melekatnya pelpa daun yang telah luruh. Arah tumbuh batangnya adalah menjalar di atas permukaan media. Yang keempat adalah morfologi daun. Sekarang kita beralih ke organ yang paling memikat dari tanaman ini, yaitu daun. Daun Ludisia discolor merupakan daun tunggal dengan bangun daun berbentuk corong, opalis hingga lancet. Ujung daunnya meruncing dan bagian pangkalnya membulat dengan tepi daun yang rata. Secara anatomi makro, daging daunnya tipis lunak dengan permukaan atas bertekstur sangat lembut menyerupai kain buludro. Warnanya merah marun, gelap kehitaman yang dihiasi oleh pertulangan daun melengkung, berupa urat-urat daun sejajar berwarna merah muda. Kemasan yang sangat kontras, duduk daunnya berseling dan dilengkapi upi atau pelepah pendek yang memeluk batang. Yang kelima adalah morfologi bunga. Masuk ke organ generatif, yaitu bunga. Anggrek permata memiliki bunga lengkap sekaligus bunga sempurna. Disebut sempurna karena dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina sekaligus. Bunganya berjenis bunga majemuk dengan susunan berbentuk tandan yang tumbuh tegak lurus keluar dari ujung vegetatif batang. Perhiasan bunganya terdiri atas 3 kelopak putih dan 2 mahkota samping yang juga berwarna putih bersih. Di bagian tengah terdapat 1 bibir bunga termodifikasi berwarna kuning cerah yang posisinya sedikit melintir. Alat kelaminnya menyatu membentuk tiang dan kolom tunggal yang mendukung 1 benang sari fertil dan 1 putih. Yang keenam adalah morfologi buah. Setelah terjadinya fertilasi pada bunga, tanaman akan membentuk buah. Secara penggolongan, buah anggrek permata termasuk dalam buah sejati, tunggal yang kering dengan tipe buah kotak atau kapsul. Buah ini memiliki bentuk yang memanjang dan urat-urat beralur, membujur yang jelas pada dinding buahnya. Ketika buah ini sudah mencapai fase matang fisiologis dan mengering, dinding buah akan memecah secara membujur melalui alur tersebut untuk membuka jalan bagi penyebaran generasi berikutnya. Yang ketujuh adalah morfologi biji. Di dalam kapsul buah tadi terdapat biji yang jumlahnya berkali-kali lipat sangat banyak. Biji Ludisia discolor memiliki ukuran yang sangat mikroskopis, menyerupai serbuk debu halus. Karakteristik biologis biji anggrek ini tidak memiliki endosperma atau cadang makanan di dalamnya, sehingga ia memerlukan simbiosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan yang saya pilih, yaitu anggrek hitam, yang dimana nama latinnya adalah Coelogina padurata lindi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perakarannya. Untuk sistem perakarannya itu akar serabut, lalu fungsi khusus akarnya itu menyerap air dan unsur hara melekat pada batang pohon sebagai penampung serta penyimpan cadangan air. Lalu untuk metaforsa akarnya itu akar udara atau akar gantung. Nah, selanjutnya ini adalah foto dari gambar-gambar akar, contoh dari metaforsa dan lain sebagainya. Sifat batangnya batang basah, yaitu batang yang lunak, berair, dan tidak berkayu dan berwarna hijau. Batang ini juga memiliki umbi semu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Lalu untuk bentuk batangnya itu batang anggrek hitam berbentuk bulat dan memiliki umbi semu yang memiliki fungsi menyimpan cadangan air dan makanan. Dan permukaan batang itu halus, berwarna hijau dan tidak berduri. Arah tumbuh batangnya itu tegak pada bagian umbi semu, sedangkan pertumbuhan tanamannya menyebar secara mendatar melalui rimpang yang menghubungkan umbi-umbi semu. Percabangan batangnya itu batang termasuk simpodial, yaitu pertumbuhan batang utama terbatas dan dilanjutkan oleh tunas baru yang tumbuh dari pangkal batang sebelumnya sehingga membentuk rumpun. Oke, selanjutnya ini tentang morfologi bunga. Untuk bunganya itu anggrek hitam ini memiliki bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Lalu untuk bunganya ini bunga sempurna atau biseksual atau hermafrodit karena dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan atau benang sari dan betina yaitu putik. Nah, untuk bentuk mahkota berbentuk kupu-kupu khas bunga anggrek dengan satu mahkota termodifikasi menjadi bibir bunga yang lebar dan mencolok. Nah, untuk bentuk kelopaknya itu kelopak berbentuk lancet memanjang dan tersusun menyerupai bunga. Bunga anggrek hitam ini memiliki bunga majemuk karena bunga-bunga tersusun dalam satu tangkai. Nah, untuk bentuk dasar bunga ini zygomorph atau simetri bilateral, yaitu bunga hanya dapat dibagi menjadi 2 bagian yang sama melalui satu bidang simetri. Untuk jumlah benang sarinya itu hanya satu benang sari fertil atau bisa dibilang subur yang menyatu dengan putih membentuk kolom untuk ciri khas dari anggrek ini. Nah, untuk jumlah putih itu 1 tersusun dari 3 daun buah yang menyatu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari anggrek hitam ini tadi. Untuk manfaat dari anggrek hitam, ini adalah sebagai tanaman hias bernilai tinggi, sarana penelitian dan pendidikan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta memiliki potensi ekonomi dan wisata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.